Saat malam Natal, Minha mengajak Seokyung untuk makan malam bersama. Sayangnya, Seokyung justru menolaknya. Namun Seokyung justru mendapat telepon dari Yoon Shin Hye yang merupakan mantan istri Seokyung dan memberitahukan bahwa ayahnya masuk rumah sakit. 여보세요? 하는데 그래도 되나 해서. 의식은 있으시다고? Sementara itu Minha akhirnya makan malam sendiri dan berusaha untuk menghibur dirinya sendiri. Junwon pun mengabari Ik-sun bahwa cincin yang ia kirim ke Inggris justru kembali lagi ke Korea dengan alasan penerima tidak dikenal. 어디 갔었어? 이제 반송됐어. 오늘 병원으로 다시 왔다. 반송? 왜? 잠깐만. 가. Sayangnya saat kembali ke rumah sakit, Minha justru harus melihat Seokyung sedang bersama Shin Hye. 이렇게 많이 오네. 문자 이제 봤어. 다시 돌아온다고? Sedangkan Jungwon menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa dirinya hari Minggu akan berkunjung ke rumah ibunya. Ibunya yang sedang bersama dengan Direktur Ju, kepala rumah sakit, dan Ibu Seokyung merasa sangat senang. Ibu Junwon tahu jika jadwal penerbangan Junwon ke Italia adalah hari Sabtu, namun ia janji akan datang ke rumah ibunya di hari Minggu. Itu artinya Jungwon membatalkan keberangkatannya. 잘 됐네. 야, 이씨. 안 교수인데요? 얼른 가져와라. 빨리. 어느 집 딸이야? 아버지는 뭐? Keesokan harinya, Ik-jun menuju ke rumah sakit menggunakan sepeda. Namun saat sedang beristirahat, Ik-jun justru bertemu dengan seorang pria yang tiba-tiba saja muntah dan pingsan. Ik-jun pun berusaha menolong dan membuat Ik-jun justru menggunakan ambulans menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ik-jun justru bertemu dengan Songhwa yang datang ke rumah sakit Yulje Pusat untuk melakukan seminar. Ik-jun pun mengajak Songhwa untuk minum kopi bersama. 아저씨, 눈 좀 떠보세요. 아저씨? 아, 율제? 다행히 출근 시간 전이라 차가 안 막혀서 그리러 가기로 했어. 네. 마시자. 내 방으로 와. 자전거 타고 왔어? 복장 뭐야? 왜, 이상해? 그래요? Sementara itu, Jungwon yang tinggal bersama dengan Junwon menanyakan kepada Junwon apakah dirinya menggunakan sampo miliknya. Awalnya Junwon mengatakan bahwa ia tidak menggunakan, namun setelah Jungwon mengatakan bahwa sampo tersebut merupakan sampo yang bagus, Junwon akhirnya jujur yang membuat Jungwon merasa kesal. Dan benar saja, Jungwon membatalkan keberangkatannya ke Italia dan tetap bekerja di rumah sakit. Bahkan Jungwon bersama dengan Gyewol memeriksa seorang pasien anak yang terus-terusan murung setelah menjalani operasi yang ternyata anak tersebut sempat mendengar ibunya bertanya kepada dokter mengenai seberapa lama anaknya akan bertahan hidup dengan liver yang baru. 채은이 안녕. 채은아. 좀 늦어? 네, 먹는 건 잘 먹어요. 아, 할 거니까 걱정하지 마. Songhwa yang sedang berada di rumah sakit Yulje Pusat rupanya juga membantu proses operasi yang bertemu dengan Seokmin dan Seonbin yang kini telah berpacaran. Sedangkan Ji-hong ternyata telah pindah ke rumah sakit Yulje cabang Jongno. Rupanya Seokmin datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Ik-jun untuk meminta Ik-jun mengisi sebuah seminar. Dengan alasan Ik-jun merupakan ahli dalam bedah liver dan berkarismatik. Saat masuk ke dalam ruangan Songhwa, Ik-jun justru sedang bertengkar dengan Junwon karena Ik-jun memakan biskuit milik Junwon. Namun Songhwa berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dari Seokmin dan Seonbin. Sementara itu Seokyung menegur Minha karena sebelumnya saat sedang mengganti perban pada pasien yang baru selesai melahirkan, Minha justru mengangkat telepon. Seokyung pun meminta kepada Minha, seharusnya Minha saat itu meminta bantuan perawat lain untuk mengangkat teleponnya.
Ibu Yun-woo datang ke rumah sakit. Ternyata setelah anaknya meninggal, ia justru mendatangi rumah sakit untuk bertemu para suster dan dokter yang telah merawat anaknya selama ini. 아우, 알죠. 내가 제일 잘 알죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 형이었잖아요. Jae-hak bersama dengan Hongdo datang menjenguk Eunji, seorang balita yang sedang menunggu donor jantung. Namun saat Junwan datang, Junwan justru langsung memberikan pertanyaan kepada Hongdo. Karena Hongdo tidak bisa memberi jawaban, Junwan pun meminta agar saat mereka bertemu kembali sudah harus bisa memberikan jawaban. 저 은지 보고 싶어서 왔죠. 장홍도 맞죠? 장윤복이라고 얘랑 쌍둥이인 친구도 아드랑 에코는 어떻게 다르? Salah seorang perawat justru berpikir bahwa Ibu Yun-woo yang selalu datang tersebut justru berencana untuk tidak baik terhadap rumah sakit. Karena walaupun anaknya telah meninggal, ia selalu mendatangi rumah sakit. 어때요? 근데 아무리 그렇게 혹시나 해서 오히려 연우 옆에 계속 있었던 사람은 나랑 장겨울 선생님이지. 선생님, 이거 제 기호일 수도 있는데. Sementara itu seorang pasien justru meminta kepada Minha agar dokter pendampingnya sebelumnya merupakan Dr. Yum Si-hee diganti dengan Dr. Seok-hyung. Hal tersebut membuat Minha bingung untuk menjelaskan kepada Dr. Yum dan Seok-hyung. Namun tak disangka Dr. Yum dan Seok-hyung justru menyetujuinya. Seok-hyung pun datang memeriksa pasien tersebut dan justru menyatakan bahwa ia akan berusaha agar bayi dalam kandungan tersebut bisa dilahirkan. Berbeda dengan pernyataan Dr. Yum yang sebelumnya memeriksa pasien tersebut justru mengatakan bahwa bayi tersebut tidak dapat diselamatkan. Perbedaan pemeriksaan kedua dokter tersebut membuat Minha bingung saat membuat catatan medis dari pasiennya. 제가 설명도 여러 번 해드렸거든요. 그래도 도저히 포기가 안 되신... 그래? 그럼 내가 하지만 기양막 파수된 상태이고 양수는 거의 없으나 태아의 움직임은 좋은 상태. Saat akan pulang, Kang So-hye, seorang dokter baru di IGD, justru berusaha untuk mendekati Jungwon dan meminta Jungwon untuk mentraktirnya minum. Namun Jungwon justru 근데 menolaknya. 커피 사주시면 안 돼요? Gyewol ternyata telah menunggu Jungwon untuk makan bersama. Gyewol menceritakan bahwa selama di rumah sakit, Ik-jun terus bertanya mengenai hubungan Gyewol dengan Junwon. Namun Gyewol tidak menjawabnya. Jungwon pun mengatakan bahwa dirinya akan mengatakan kepada teman-temannya mengenai hubungan mereka. Sedangkan Gyewol juga akan berencana mengatakan hal tersebut kepada Minha. Gyewol juga menceritakan kepada Jungwon mengenai Ibu Yeon-woo yang sering datang ke rumah sakit. Jungwon pun mengatakan kepada Gyewol, tujuan Ibu Yeon-woo sering datang ke rumah sakit berkemungkinan karena ia ingin membicarakan tentang anaknya yang sejak lahir hingga meninggal terus berada di rumah sakit. Dan hanya dokter dan perawatlah yang sering bertemu dengan anaknya. Sedangkan orang di luar sana tentu tidak akan begitu mengingat anaknya. Ibu Yeon-woo hanya butuh teman. Jungwon pun meminta agar Gyewol mau menyediakan waktu untuk bisa duduk bercerita dengan Ibu Yeon-woo. 연우 얘기하고 싶어서 오시는 거야. 하지만 연우 얘기하고 싶어서 오시는 거야. 엄마 입장에선 아이에 대해 얘기하고 싶다게 대해드려. 네. Sedangkan Minha justru datang menemui Seok-hyung. Minha mengatakan bahwa dirinya ingin menanyakan sesuatu kepada Seok-hyung. Namun Seok-hyung justru mengatakan bahwa ia hanya mengizinkan Minha memberikan satu pertanyaan dalam satu hari. Minha pun menanyakan keputusan Seok-hyung terhadap pasien sebelumnya karena Seok-hyung justru mengambil keputusan dengan kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Seok-hyung mengatakan hanya ingin berjuang untuk bisa membantu pasiennya yang memiliki tekad yang kuat agar bayinya tetap selamat. Namun karena mereka ngobrol hingga dini hari, itu artinya Minha telah memiliki kesempatan bertanya kembali yang ternyata ia mempertanyakan hubungan Seok-hyung dengan Sun-hye. Lagi-lagi Minha mengajak Seok-hyung untuk makan bersama, namun Seok-hyung menolak. 근데 교수님, 전 부인이야, 윤선주 교수 딸이고. Dan ternyata Seok-hyung bersama dengan yang lainnya akan berlatih band sambil mencoba mobil baru milik Songhwa.
Saat sedang menunggu Songhwa datang, Ik-jun mengatakan bahwa saat ini seluruh rumah sakit sedang ramai membicarakan Seok-hyung yang telah memiliki pacar karena sering melihat Seok-hyung bersama dengan Shin Hye. Ik-jun menanyakan hubungan Jungwon dengan Gyeowol, namun Junwon justru mengatakan bahwa Junwon lah yang sedang memiliki pacar dan kini pacarnya sedang berada di Inggris. Ik-jun pun meminta Junwon bertanya kepada pacarnya apakah ia mengenal Ik-sun karena saat ini Ik-sun juga sedang berada di Inggris. Dan saat semua telah berada di dalam mobil baru Songhwa, Ik-jun justru melepas plastik yang masih menempel di dalam mobil, yang membuat Songhwa merasa kesal. Sedangkan Jungwon justru komplain kenapa dirinya yang selalu saja duduk di bagian tengah, sedangkan Ik-jun selalu duduk di bagian depan. 소름. 미쳤어. 또 시작돼. 카메라 봐. 여기 앞에 카메라 있잖아. 칼국수 먹을까 치킨 먹을까? 몇 마리 시켜? Dan benar saja Ibu Yeon-woo kembali datang ke rumah sakit dengan alasan payung yang tertinggal dan memberikan kue dalam rangka ulang tahun Yeon-woo. Gyeowol yang melihatnya langsung mengajak ke kafe rumah sakit. Dan apa yang dikatakan Junwoo sebelumnya benar bahwa Ibu Yeon-woo merasa senang saat ia datang ke rumah sakit karena seluruh orang di rumah sakit yang mengenalnya memanggilnya dengan sebutan Ibu Yeon-woo. Sedangkan di luar sana tidak ada yang mengenal anaknya. Ibu Yeon-woo juga memberikan Gyeowol jepitan rambut sebagai ucapan terima kasih. 제가 많이 무뚝뚝해요. 아무도 제가 연우 엄마인지 몰라요. 저라도 우리 연우. Sementara itu Shin Hye mengajak Seok-hyung makan bersama. Sedangkan Songhwa datang menemui Ik-jun dan mengatakan bahwa Ik-jun tidak perlu menyatakan perasaannya dan tetap berteman seperti saat ini. Keesokan harinya Gyeowol bertemu dengan Junwon dan Jungwon di kafe rumah sakit. Junwon dan Jungwon yang mengetahui bahwa Ik-jun mentraktir Gyeowol justru memanfaatkan situasi dengan ikut juga memesan banyak makanan dan minuman menggunakan kartu milik Ik-jun. Ik-jun yang masih berada di parkiran rumah sakit merasa terkejut. 교수님이요. 근데 어느 교수님 카드예요? 타임카부터 마지막 문단 마지막 쫄스밖에. Malam harinya Jungwon mengajak semuanya untuk berkumpul di rumah Seok-hyung. Ya, akhirnya Jungwon mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia saat ini sedang berpacaran dengan Gyeowol. Rupanya Seok-hyung telah mengetahui hal tersebut dari ibunya yang juga mendapatkan informasi dari ibu Jungwon, namun tidak mengetahui siapa pacar Jungwon. Teman-temannya pun berjanji akan merahasiakan hal tersebut saat berada di rumah sakit. 난 돼. 네가 Keesokan harinya Junwon justru harus menemui Ibu Min-chan dan menyatakan bahwa anaknya harus melakukan pemasangan alat bantu agar jantungnya bekerja sambil menunggu donor jantung yang tepat. Selesai memeriksa Min-chan, Junwon bertemu dengan Hongdo. Namun saat Hongdo akan memberikan jawaban, Junwon justru mengganti pertanyaannya. 교수님 바드는 아는 것 같고 답해주세요. Ibu Eunji yang juga merupakan pasien Junwon pun berusaha menguatkan Ibu Min-chan karena kondisi anak mereka saat ini sama-sama hanya bergantung dengan alat. 이제 시작. 우리 은지 곧 발은 진짜 무뚝뚝하게 해도. Sedangkan Songhwa datang memeriksa kondisi Yu Gyeongjin yang merupakan seorang violis terkenal dan menjadi pasien VIP di rumah sakit Yulje Pusat. Sayangnya Gyeongjin yang ibunya tidak mengetahui siapa Songhwa, justru menganggap bahwa Songhwa adalah dokter residen. 수 있는 게 아니에요. Songhwa pun berusaha untuk mempelajari kondisi Gyeongjin. Junwon yang sedang jaga malam datang menemui Songhwa. Namun melihat Songhwa begitu sibuk untuk menerima pasien VIP membuat Jungwon untuk tidak lagi meminta Songhwa menjadi malaikat penolong. Namun Songhwa tetap memohon agar dirinya lah yang menjadi malaikat penolong. Dan tidak lama kemudian Ik-jun juga mendatangi ruangan Songhwa. Namun tiba-tiba handphone malaikat penolong justru berbunyi. Ik-jun yang juga mengetahui bahwa Jungwon seorang malaikat penolong pun terkejut saat mengetahui bahwa kini Songhwa yang menjadi malaikat penolong. 살살해.
Malam harinya Songhwa kembali memeriksa kondisi Gyeongjin dan lagi-lagi ibu Gyeongjin justru komplain dan mengatakan bahwa hingga saat ini dokter utama spesialis bedah saraf belum juga datang menemuinya dan anaknya. Ia merasa tidak yakin dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter residen. Hal tersebut membuat Songhwa akhirnya memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Songhwa, dokter utama spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Yulje Pusat. Songhwa pun menjelaskan bahwa setiap dokter residen telah mempersiapkan diri untuk memeriksa kondisi pasien. Bahkan mereka yang lebih mengetahui kondisi pasien karena sering mengecek kondisi pasien. Hal tersebut membuat ibu Gyeongjin hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, pasien Seokhyung yang sebelumnya berusaha untuk mempertahankan kandungannya justru harus menjalani operasi darurat. 교수님 김장 다 차려진 거죠? 드립하면 되죠? Jungwon pun harus melepas jahitan pada pasiennya, namun pasiennya justru terus-terusan menangis sehingga Jungwon tidak bisa melakukan apapun. 그럼 할 거야. 승원아, 조금만 참자. 선생님이 안 아프게 빨리 할게요. Songhwa pun akhirnya mulai mengoperasi Gyeongjin. 제가 튜머 이쪽 부분 리트레트로. Sementara itu, Ik-jun yang sedang menerima pasien rawat jalan, namun Ik-jun kembali bertemu dengan pasien yang pernah menjalani cangkok hati dari anak pertamanya 3 tahun yang lalu. Dan 1 tahun yang lalu, ia juga kembali menerima cangkok hati dari anaknya yang kedua, karena ia kembali mengkonsumsi minuman keras. Namun, kini kondisinya kembali memburuk akibat masih mengkonsumsi minuman keras. Ik-jun pun merasa kesal atas apa yang dilakukan oleh pasiennya tersebut, bahkan meminta pasiennya tersebut untuk pindah ke klinik untuk menjalani pengobatan, karena dengan sikap pasiennya tersebut tidak akan ada gunanya pengorbanan para pendonornya. Sayangnya bayi yang berusaha untuk dipertahankan justru tidak bisa bertahan. 생술 사주가 Akhirnya operasi pengangkatan tumor pada Gyeongjin selesai dilakukan oleh Songhwa. 실세포 안 지금 마지막 통양 잘 제거했습니다. Ternyata apa yang terjadi pada bayi pasiennya membuat Seokhyung merasa sedih. Sedangkan mood Ik-jun berubah setelah mengetahui bahwa pasiennya telah mengkonsumsi minuman keras setelah 2 kali menjalani operasi liver. 회중 갈 시간인데 Jungwon pun menemui ibu dari pasiennya yang sebelumnya datang untuk membuka benang operasi. Jungwon meminta ibu pasiennya untuk bersabar karena selama ini anaknya telah begitu banyak merasakan rasa sakit akibat kanker dan menjalani operasi. Dan ternyata berita mengenai Jungwon yang akan berhenti bekerja telah sampai pada para keluarga pasien. Jungwon pun menjelaskan ia akan terus berada di rumah sakit hingga para pasiennya beranjak dewasa. 교수님 병원 간둔다는 소문일까 봐 그게 더 걱정이에요. Saat akan menaiki lift, Min-ha justru bertemu dengan Seokhyung yang sedang bersama dengan Shin-hye, dan tidak lama kemudian Ik-jun juga datang. Rupanya pertemuan itu membuat Ik-jun penasaran, bahkan Ik-jun datang ke ruangan Seokhyung dan menanyakan hubungan Seokhyung dengan Shin-hye. Seokhyung menjelaskan bahwa dirinya tidak akan rujuk dengan Shin-hye. 그러지 않았니? 안 바쁘니? 바빠. 급할래? 그런 가능성 전혀 없어. 오늘 또 같이 계실까? Sementara itu, Songhwa mendapat tawaran wawancara dengan stasiun TV dari Jerman karena telah berhasil mengoperasi Gyeongjin, seorang violis terkenal. Namun Songhwa justru menolaknya. Saat bertemu dengan Seonbin, Songhwa menjelaskan bahwa ia menolak wawancara tersebut karena jadwalnya bertepatan di hari sibuk dari tim lainnya yang juga ikut membantu operasi Gyeongjin. Songhwa tidak ingin diwawancarai sendiri karena ia tahu tanpa bantuan yang lain operasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. 그럼 왜요? 교수님 니들도 갈게. Rupanya Seokhyung mendapat bunga dan surat dari pasiennya yang sebelumnya bayinya tidak bisa Seokhyung selamatkan. Pasiennya meminta agar Seokhyung untuk tidak merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Mereka juga meminta jika istrinya kembali hamil lagi, maka mereka ingin Seokhyung lah yang akan membantu mereka. Rupanya sebelumnya Seokhyung telah mengirimkan pesan kepada pasiennya tersebut yang berisikan, ada kalanya hal buruk menimpa orang baik. Bahkan kalimat tersebut mereka cetak dan bingkai sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah Seokhyung lakukan. Saat Songhwa kembali bertemu dengan ibu Gyeongjin, ibu Gyeongjin justru ingin menjodohkan Songhwa dengan kakak Gyeongjin. 자리 한번 만들어도 약속해요, 강남.
Pagi harinya Minha harus berhadapan dengan keluarga pasien yang memaksa agar istrinya melahirkan secara normal. Namun Minha telah berusaha untuk menjelaskan bahwa kondisi ibu dan bayi sudah tidak memungkinkan untuk persalinan secara normal. Sayangnya keluarga pasien terus bersikeras melarang sehingga membuat Seok-Yung juga merasa kesal dan memutuskan untuk melakukan operasi karena telah mendapat persetujuan dari pasien. 지는 아기가 건강하게 태어나고 산모분이 건강하게 출산. Lagi-lagi Myung-tae bersikap ketus terhadap pasiennya, bahkan ia tidak menjelaskan dengan baik mengenai kondisi pasien. 괜찮고? 심장하고 상관이 없고요. 방금 정상이라고 말씀드렸. Sementara itu Junwon yang juga sedang menerima pasien rawat jalan dengan detailnya berusaha untuk menjelaskan bagaimana kondisi pasien dan menjawab pertanyaan pasien. 이번에 찍으신 건데 까만 게 결과도 좋고 심전도도 Namun tiba-tiba saja seorang anggota dewan dilarikan ke IGD, namun ia justru meminta agar Myung-tae yang memeriksanya. Myung-tae justru melakukan operasi ringan di dalam IGD, namun anggota dewan terus merasa kesakitan. Sementara itu Junwon yang harus jaga malam mengajak Jungwon makan bersama, namun Jungwon justru menolak. Begitu juga dengan Seok-Yung yang menolak ajakan Junwon. Namun Junwon justru bertemu dengan Jae-hak dan mengajak Jae-hak makan bersama. 공장 내려와. 저녁 먹으러 가요. 면접 잘 봤어. Sedangkan Ibu Eunji berusaha untuk menghibur Ibu Min-chan di kantin rumah sakit dan selalu meminta Ibu Min-chan untuk berpikir positif. 민찬이 어차피 하루에 2번밖에 너한테도 받을 수 있고 오영한테도 받을 수 있어. 또래들보다 작아서 걱정했는데. Rupanya Songhwa membuka layanan malaikat penolong ke beberapa rumah sakit besar lainnya dan menemukan seorang pasien yang harus segera menjalani transplantasi liver. Sayangnya terkendala dengan ukuran liver pasien dan pendonornya. Songhwa pun meminta agar Ik-jun membantu untuk memeriksa pasien tersebut. 들자마자 자식이 어려울 것 같다고 그치. 메일이 왔어. 강훈도 깔끔하게 포기할게. 아버지가 2명한 누군데? 알고 보니 형도가 아무튼 백이네 리스펙. Sementara itu Jungwon pulang bersama Gyo-wol. Tanpa sepengetahuan keduanya, beberapa dokter lainnya melihat mereka berdua naik mobil bersama. Untung saja mereka hanya berpikir bahwa Jungwon merupakan pria yang baik. 문 열어주는 거 완전 자연스러워요. 뭐야? 네. Sedangkan Seok-Yung yang sedang makan malam bersama dengan ibunya justru diminta mencari pasangan atau ibunya akan menjodohkannya. Namun Seok-Yung justru mengalihkan pembicaraan. Ternyata sebelumnya di rumah sakit, sikap Jungwon kepada Gyo-wol juga membuat dokter lainnya terkejut. Namun mereka justru menilai Jungwon adalah dokter yang gentleman dengan bersikap baik kepada Gyo-wol yang sering membantunya operasi. Namun Ik-jun yang juga ada di saat itu justru berucap bahwa sikap Jungwon akan membuat orang-orang mengira mereka berpacaran. Untung saja Ik-jun cepat menyadari bahwa dirinya telah salah berucap dan mengalihkan pembicaraan. Saat akhir pekan, Jungwon mengunjungi ibunya. Namun tidak lama kemudian, Direktur Ju juga mendatangi rumah ibu Jungwon dan mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun dirinya tidak bertemu dengan anaknya. Namun setelah bertemu, anaknya justru meminta agar dirinya setelah membagi hartanya. Ibu Jungwon mengatakan kemungkinan anak Direktur Ju juga sudah memikirkan hal tersebut sebelum membicarakannya. Namun menurut Direktur Ju, anaknya tidak seperti Jungwon. Bahkan Direktur Ju juga mengetes Jungwon dengan membuktikan bahwa Jungwon berbeda dari anaknya, dengan mengatakan bahwa ibu Jungwon akan mewariskan tanah seluas 3,3 hektar kepada Jungwon. Namun Jungwon justru mengatakan ia tidak membutuhkannya. Setelah memeriksa catatan medis dari pasien yang membutuhkan bantuan malaikat penolong, Ik-jun akhirnya setuju untuk membantu merawat pasien tersebut. Keesokan harinya Ik-jun justru harus mengoperasi adik dari dokter kepala bagian umum karena ia merasa tidak tega jika harus mengoperasi adiknya sendiri. 그래서 리벌리 섹션 제일 많이 하시. 다행히 MRI에서 본 대로. Sementara itu Seonbin datang menemui Songhwa di ruangannya dan mengatakan bahwa hingga saat ini ibu Gyeongjin masih terus menanyakan latar belakang Songhwa dan ingin menjodohkan anaknya dengan Songhwa. Seonbin pun menyarankan agar Songhwa mengatakan kepada ibu Gyeongjin bahwa dirinya telah memiliki pacar dan menjadikan Jungwon atau Ik-jun sebagai pacar bohongan. 이익준 교수님이요.
Saat sedang makan bersama Ibu Eunjin, Ibu Min-chan mendapat kabar bahwa anaknya mendapat donor jantung. Namun sayangnya Eunjin belum juga bisa mendapatkan donor yang cocok. Hal tersebut juga membuat Jae-hak merasa risau. 빨리 가봐요. 어? 나왔고 혈액형 체중 냈다고. 민찬이가 1수. 이런 기적이 좀. 난 믿어. Ternyata di balik sikap tegar yang selalu berusaha untuk menguatkan Ibu Min-chan, Ibu Eunjin terancam merasakan kesedihan yang mendalam. Gyeonjin akhirnya diizinkan untuk pulang. Namun saat Songhwa datang ke kamar rawatnya, kakak Gyeonjin juga sedang berada di dalam. Lagi-lagi ibu Gyeonjin berusaha menjodohkan Songhwa dengan anaknya, bahkan mengajak Songhwa untuk berfoto bersama. Untung saja kakak Gyeonjin mengajak Songhwa untuk minum kopi di kafe rumah sakit. Rupanya kakak Gyeonjin telah memiliki seorang pacar, namun ibu Gyeonjin tidak menyetujuinya, hanya karena berasal dari keluarga biasa. Sedangkan Gyeonjin tidak mengetahui hal tersebut. Pacarnya merupakan teman sejak kuliah, namun awalnya ia menolak dengan alasan agar mereka tidak merasa canggung. Namun ia akhirnya berubah pikiran karena merasa setiap kali berada dengan temannya ia merasa bahagia. Itu sebabnya ia berubah pikiran dan menerima temannya menjadi pacarnya. Setelah kembali ke rumah, Junwon berusaha menghubungi Iksun namun tidak mendapat jawaban apapun. Dan setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Ko Se-gyong, teman Iksun di Inggris, mengangkat telepon dan mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan dan Iksun mengalami cedera di kepala. Bukan tentang Iksun mengalami kecelakaan saja yang membuat Junwon terkejut, namun Junwon juga baru mengetahui bahwa Se-gyong merupakan seorang pria yang tinggal satu gedung dengan Iksun di Inggris. 감사합니다. 근데 성함이 살고 있고요. 지금 익순이랑 제